Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Thomas, dan juga maksud Injil dicatat. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian sekarang juga aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan ini mengisahkan kepada kita Yesus yang menampakkan diri kepada ke-12 rasul, ke-12 murid. Memang pada kesempatan pertama dalam kisah ini, Thomas belum ada bersama yang lainnya ketika Yesus menampakkan diri untuk pertama kalinya kepada murid-murid Yesus. Dan 8 hari setelah itu baru ia menampakkan diri kepada Thomas. Yang menarik di sini teman-teman, tujuan dari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu. Pada refleksi sebelumnya, alasan utama tentu meneguhkan iman para rasul ya. Lalu kemudian alasan kedua, menepis ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan Yesus ya. Seperti yang kita refleksikan pada sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya, kesaksian kesaksian Maria Magdalena, kedua murid yang jalan ke Emmaus, itu tidak mempan bagi para murid ya. Mereka belum percaya. Dan oleh karena itu setidaknya mungkin salah satu alasan ini Yesus menampakkan diri secara langsung kepada mereka. Tentu tadi tujuannya untuk menepis ketidakpercayaan itu. Kalau saja mereka tidak percaya, ya tentu mereka tidak punya kekuatan ya untuk mewartakan tentang Yesus yang bangkit itu.
Atau mereka ragu-ragu dalam mewartakan. Ragu-ragu juga untuk mempercayai Yesus ya sebagai Tuhan. Ya apalagi untuk memahami kata-kata Yesus, pernyataan-pernyataan Yesus selagi Yesus masih bersama dengan mereka ya. Pasti semuanya itu hilang begitu saja dengan berlalunya waktu. Disinilah kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan di situ pun setidaknya memberi keyakinan kepada para murid bahwa memang Tuhan ini sudah sungguh bangkit. Dan tentu iman mereka pun diteguhkan. Kalau kembali ke dalam bacaan ini tadi, bacaan penginjil Yohanes ini, Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Dia menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Lalu yang paling penting dari sini adalah Yesus mengutus mereka. Dia mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dalam penampakan ini kemudian, Yesus itu merasa bahwa para murid sudah siap untuk diutus pergi mewartakan Dia yang bangkit kepada semua bangsa. Dan tentu di sini Yesus tidak hanya mengutus, tapi Yesus juga memberikan kepada mereka kekuatan. Roh yang akan membimbing dan menyertai mereka, yaitu Roh Kudus. Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang menyertai para murid dalam seluruh perjalanan kesaksian mereka tentang Yesus yang bangkit. Dan bahkan peran Roh Kudus ini pun terus terjadi dalam gereja sampai saat ini. Roh Kuduslah yang kemudian tinggal bersama kita, menyertai gereja dalam perjalanannya, menyertai para murid pada awalnya. Lalu kemudian dalam sejarah perjalanan gereja, Roh Kudus senantiasa menyertai gereja Kristus itu. Dan teman-teman, satu persoalan lagi dalam bacaan ini. Thomas waktu itu tidak ada. Sehingga ketika para rasul itu memberitahu, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Dia tidak percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat paku pada tangannya, melihat tangannya itu dan juga lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Atau menunjukkan jariku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yesus kemudian menampakkan diri lagi kan. Setelah itu Yesus menyuruh melakukan apa yang dikatakan Thomas sebagai bukti bahwa Yesus memang sudah bangkit. Lalu kemudian pengakuan Thomas pun kemudian, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus mengatakan, karena engkau melihat aku maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Teman-teman, saudara-saudari, kata ya Tuhanku dan Allahku ini ya, ini singkat tapi kalau diungkapkan dengan seluruh diri kita sangat mendalam ya. Waktu Thomas mengakui diri sebenarnya salah dia menepis ketidakpercayaannya sendiri bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan dan Allah. Lalu yang menarik, pesan Yesus untuk kita paling tidak, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Untuk kita ini kita tidak melihat Tuhan yang bangkit, tapi kita percaya Dia bangkit. Kita percaya dengan pewartaan gereja, pewartaan para rasul ya, para murid, para rasul ya, dari awal sampai saat ini. Kita percaya dan itu diajarkan oleh gereja dengan setia kepada kita tentang kebangkitan Tuhan itu. Dan tentu kebangkitan Tuhan itu bertujuan untuk kita semua. Yang dalam hal ini Tuhan mau menunjukkan betapa Dia mengasihi kita, mengingatkan kita selalu bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi kita dan terus membimbing kita dalam perjalanan sejarah kehidupan gerejanya, dalam perjalanan sejarah kehidupan kita oleh Roh Kudusnya. Dan oleh karena itu, kita sebagai umat beriman dalam hal ini senantiasa membangun sebuah relasi yang baik dengan Allah, dengan berdoa dan juga bertindak kasih, berbuat baik dalam kehidupan nyata kita. Dengan begitu di situ kita sedang menunjukkan diri sungguh-sungguh sebagai murid dan sungguh-sungguh mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Tanpa itu, tanpa iman kita sampai ke situ, kita tidak akan pernah berhenti pada suatu pengakuan seperti itu.
Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga peristiwa penampakan Tuhan, iman kita itu semakin diteguhkan, dan pewartaan gereja kepada kita semakin meneguhkan iman kita untuk terus melangkah bersama Tuhan, mewartakan kebenaran di tengah dunia kita ini yang nyata. Semoga. Amin.